Pak Jonan terlihat nggak Jonan sekarang? Terlihat? Halo? Halo, halo. Halo Jonan. Oke. Oke, jadi kita kan kemarin udah belajar teori-teori dasarnya. Sekarang kita lanjut soal-soalnya aja. Kan kemarin kita udah belajar, udah coba juga yang ini ya, kemarin ya, yang SAT, yang ini gitu. Bentar, salah nih. Bentar, salah ya. Jonan yang mana ya, gitu ya? Nah ini salah. Praktis 4 ya. Kita kemarin belum selesai. Kita kemarin baru sampai nomor berapa ini? 19, 20. Oke, kita coba sekarang eh 21 dulu deh yang gampang. Oke, coba kalau kita lihat ya. Kita punya ekspresi seperti ini. 6 dikali 3 pangkat 5 X pangkat 45 akar pangkat 5 dikali 2 pangkat 8 X 8. Oke. Nah, kita sederhanain dulu nih, Jonan. Nah, kan kita punya apa ini? 6. Oke. Akar pangkat 5 itu kan sama aja 3, 5 dibagi 5 dikali X 45 dibagi 5. Oke. Kemudian ini sama aja 2, 8 dibagi 8 X 1 dibagi 8. Sehingga kita kan punya 6 dikali 3 kali X pangkat dikali 2 dikali X pangkat 1/8. Oke. Kalau kita kalikan, kita akan punya 6 kali 3 kali 2. 6 kali 3, 18 kali 2, 36. Oke. X pangkat 9 dikali X pangkat 1/8 sama aja X pangkat 9 ditambah 1/8. Sama aja 36. X pangkat berapa ini? Berarti 872 plus 1. Sama dengan 36 X pangkat 73/8. Oke. Jadi kita punya, nah dia bilang ini akan sama kayak A X pangkat B. Berarti kita bisa tahu kalau A-nya itu adalah 36 dan B-nya adalah 73/8. Sehingga kalau kita mau cari A tambah B-nya, kita jumlahin aja. 36 ditambah 73/8. Terlalu angkanya kayak gini ya. Kita cek dulu. 45 bagi 5, 9. Oke, 35 bagi 5, 1. Oke, 2 kali 8. Oke, benar sih ini. 6 kali 3. Ya, berarti ya udah tinggal dikaliin aja kan. Bersama aja kita punya 8. 36 kali 8. 8 kali 6, 48. 8 kali 3, 24. 28 ditambah 73. Sama dengan 1, 9, 6, 3, 6, 1/8. Jadi kita, ini intinya adalah kita mau menyederhanakan terlebih dahulu si soalnya. Lanjut nomor 22, a right triangle. Oke, dua. Itu berarti segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Kita punya 2 akar 2. 2 akar 2 itu kalau dihitung sama aja akar 8. 6 akar 2. 6 akar 2 itu kalau dihitung itu adalah 36 kali 2 akar 72. Oke. Dan akar 80. Oke. Berarti kita tahu sisi miringnya adalah akar 80. Sisi satunya antara ini mungkin akar 72. Dan ini adalah akar 8. Berarti kalau kita mau cari luasnya, luas area, setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah, alasnya itu akar 8, 2 akar 2, tingginya adalah 6 akar 2. Kita akan punya 6 kali 2, 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 23.
kita punya persamaan 4x kuadrat ditambah bx dikurang 45 dapat dituliskan dalam hx plus k x plus j, di mana h, k, j integer konstan. Which of the following must be an integer? Oke. Jadi ini mau kita ubah dalam bentuk persamaan hx plus k dikali x plus j. Jadi kalau kita kalikan, kita akan punya hx kuadrat ditambah hjx ditambah kx ditambah kj. Sama aja hx kuadrat ditambah hj ditambah k dalam kurung x ditambah kj. Oke, kalau kita lihat, karena dia maunya menghasilkan 4x plus b min 45, berarti kita bisa tahu kalau gitu h-nya itu adalah 4. Oke, k kali j itu 45. K dikali j hasilnya harus 45. Oke, yang pertanyaan adalah which of the following must be an integer? Siapa yang hasilnya harus merupakan integer? Berarti kalau kayak gitu, berarti kalau kita lihat KJ, berarti kan yang kita udah pasti tahu itu adalah H-nya 4, KJ-nya 45. Oke, berarti HC ditambah K hasilnya harus B. Nah, B-nya kita nggak tahu, B konstan. H in J are integer constant, which the following must be an integer. Berarti kalau kita lihat dari sini, kita udah tahu nilai H-nya 4. Ini itu berarti bilangan bulat ya. Berarti K sama J-nya kita nggak tahu ya. K sama J kita di sini tidak tahu. Yang kita tahu cuman K kali J itu adalah 45. Berarti kalau B kali B per H, B-nya kita nggak tahu sih. Bentar. Oke, kita skip aja ya. Karena kurang minta neger ini semuanya H juga ya. Oke. Coba nomor 24. Yang pertama Y sama dengan 2x kuadrat min 21x plus 64. Yang kedua Y sama dengan 3x plus A. Oke. A constant. The graph of the equation give system intersect, berarti dia persimpangannya tepat di x, y. Pertanyaannya adalah berapa nilai x-nya? Oke, ini kita tinggal masukkan saja karena dia intersect, berarti harus bertemu ya. Berarti kita tinggal masukkan aja y-nya ke dalam persamaannya. Jadi punya 3x ditambah A sama dengan 2x kuadrat min 21x ditambah 64. Jadi kita punya 2x kuadrat min 21 dikurangin 4, 21x ditambah 64 dikurangin 3x dikurangin A sama dengan 0. Jadi kita akan punya 2x kuadrat minus 24x plus 64 minus A sama dengan 0. Oke, di sini dia bilang berpapasan di berintersek ya, bertemu di titik berapa nilai X-nya. Nah, kita kalau kita sederhanain coba ya, punya X kuadrat min 12x ditambah 32 min setengah A sama dengan 0. Oke. Nah, masalahnya A, X-nya berapa ya? Oke, bentar deh. Kita nggak tahu nilai X-nya soalnya nih. Nggak tahu nilai A-nya ya. Kita mau tahu nilai X-nya. Intersect at exactly 1 point. Dia hanya ketemu di 1 poin aja katanya. Di XY, di bidang tersebut. Oke.
Nah, sebenarnya gampang aja sih. Kalau kita kalau kita masukkan nilai X yang ada di pilihan memenuhi, kedua, nah, kalau kita masukin ya. Oke, kalau di sini 12, ntar, A-nya nggak tahu soalnya. Sini A-nya gimana dari A-nya? Bentar. Oke, berarti kita tahu X1 ditambah X2 nilainya harus berapa itu 12 ya? 2 X1 dikali X2 nilainya adalah 32 min setengah A. Oke. Nah, berarti X1-nya berapa, X2-nya berapa ini? Oke. Yang juga kayaknya coba dan lengkap. Oke. Di sini kita punya isosceles right triangle. Dia punya hipotenus lengthnya 58, sisi miringnya ya. Yang diminta adalah iso tes apa? Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek iso apa? Segitiga isosceles triangle. Segitiga sama kaki ya. Nanti kita punya segitiga sama kaki. Oke. Terus kita punya hipotenus lengthnya 58 inch. Oke. What is perimeter in inch of his triangle? Oke, berarti kan ini 58 inch. Berarti kalau gitu, hipotenus kan itu ya, sisi miring ya. Eh, Tenus 3 ya, sisi terangnya. Oke, berarti sisi miringnya kan. Oke. Nah, masalahnya adalah kita mau tahu what is perimeter. Perimeter itu apa? Keliling ya. Keliling dari triangle. Jadi kelilingnya itu harusnya adalah 58 inch ditambah 2 kali sisinya. Nah, masalahnya itu adalah berapa ini sisi sininya nih. Berarti yang jelas dia harus lebih dari 58 inch ya. Jadi yang ini udah pasti salah. Oke, berarti pilihannya masih banyak nih. Nah, masalahnya gimana cara kita... Oh, right triangle. Oh, berarti dia kayak gini ya. Berarti kayak gini ya, ya. Oke, berarti gini. Ini adalah 58. Ini adalah A, ini juga A. Berarti kita punya kesimpulan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 58 kuadrat. Berarti 2A kuadrat sama dengan 58 kuadrat. Berarti A akar 2 sama dengan akar 58. Berarti kita punya A-nya itu adalah akar berapa tuh, 58 bagi 2, 29 ya. 29. Berarti kalau gitu akan sama kayak 58 ditambah 2 kali akar atau kan berarti 2A kuadrat ya, betul kan? Berarti 2A kuadrat sama dengan akar 8. Iya benar. Berarti kalau itu berarti 2A kuadrat sama dengan 58 kuadrat. Berarti A kuadratnya sama dengan 58 di kuadrat dibagi 2. Berarti A-nya, A-nya itu berarti setengah. 1/2 akar 58. Oke, berarti kalau A-nya 1/28 kita jumlahin, kita akan punya kelilingnya itu 58 inch ditambah 2 kali S. 2 kali A berarti 2 dikali 1/akar 2 kali 58 kuadrat. Diakarin, 58. Berarti biar kita rasionalkan ya, sama aja. 58 ditambah 2, 58 akar 2 dibagi 2. Coret, coret. Terus sama aja 58 ditambah 58 akar 2. Berarti untuk yang 25 itu adalah C ya. Jadi dia cuman menyederhanakan dari
bentuk segitiganya. Nomor 26, parabola memiliki vertex. Itu apa? Coba lihat. Vertex parabola. Vertex parabola itu adalah nilai maksimum ya. Ini nilai maksimumnya dan berpotongan pada x-aksis pada 2 poin. Kita punya persamaan y sama dengan ax plus y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Nah, berarti kita bisa tahu kan dari persamaan kuadrat kita tahu yang namanya puncak ya. Puncak itu sama dengan min b per 2a. Berarti min b per 2a itu adalah x puncaknya. Oke. Min b per 2a-nya berarti adalah min b per 2a nilainya 9. Kemudian oke. Koordinat y-nya itu berarti ini informasi pertama. Oke. Informasi kedua, nilai y puncaknya adalah min 14. Y puncak itu adalah kita tinggal masukin nilai min b per 2 ke dalam fungsinya ya. Maka kita akan punya c dikurangin b kuadrat per 4a itu adalah min 14. Jadi kita punya min b sama dengan 18a, atau b adalah min 18a. Oke. Nah, masalahnya c-nya berapa? Berarti c-nya itu adalah min 14 ditambah b kuadrat per 4a. Berarti c-nya itu adalah min 14 ditambah kuadrat a kuadrat per 4a. Masih ada a-nya ya. Berarti kita akan punya, bentar, saya ambil dulu kalkulator. Oke. Bentar, berarti ini min 14 ditambah b kuadrat. Coba ya, ini berarti c-nya min 14 ditambah b kuadrat per 4a. Sama aja, min 14 tambah b kuadrat berarti min 18 kuadrat, min 18a per 4a. Berarti min 4 ditambah 18 kuadrat itu 2324 a kuadrat per 4a. 324 dibagi 4, 81. C-nya itu adalah min 14 ditambah 81a. Ini C-nya. Yang diminta itu adalah A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Berarti A tambah B tambah C. A-nya kita nggak tahu. B-nya itu min 18A. C-nya itu min 14 ditambah 81A. Bagaimana caranya? A-nya dapetnya dari mana? Harus dimasukin. A-nya nggak bisa. Kita coba rapin deh. Kita hapus dulu biar lebih rapi. Kita pindahin aja ke bawah. Oke, kita bikin dulu filenya. Berarti kita tambahin page. Nah, oke, yang ini coba kita kerjain. Oke, kita taruh sini aja biar punya space. Oke, berarti kita punya persamaan parabola. Parabolanya itu punya persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana puncak parabola itu ada di x-nya 9 dan y-nya min 14.
X itu di parabola sama dengan min B per 2A. Berarti kita punya informasi min B sama dengan 18A. Berarti B-nya adalah 18A. Nah, sekarang si C-nya nih. Iya sama min 14, berarti ya kita masukin aja sih. Berarti min 14 itu sama dengan A, X-nya itu 9 kuadrat ditambah B dikali 9 ditambah C. Jadi kita punya min 14 sama dengan 81A ditambah 9B ditambah C. Karena kita tahu B-nya 18A, maka kita punya min 14 sama dengan 81A ditambah, ini minus ya, 9 dikali min 18A ditambah C. Berarti kita punya min 14 sama dengan 81A, 18 kali 9, banyak, 162. Tak, 162 ya. 8, iya, 9 kali 8, oh iya. Tak. Berarti dikurangin 162A ditambah C. Berarti kita punya min 14 sama dengan 81 kurang 162 min 81A ditambah C. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A tambah B tambah C. Oke, bentar ya. Kalau gitu, A ditambah B ditambah C sama dengan, berarti kan C-nya itu adalah min 14 ditambah 81A. Berarti A ditambah min 18A ditambah min 14 ditambah 81A. Wah, nggak dapet dong. Bentar. A tambah 18, 81. Berarti kita akan punya 1 dikurang 18 tambah 81. 64. A ditambah dikurang 14. Oke, jadi A tambah B tambah C itu 64A kurang 14. Sekarang A-nya kita nggak tahu ya. A-nya dapat dari mana ini? Bentar. A-nya dapat dari... Bentar, ya, kita lihat dulu ya. Pertamanya nggak ada ya. Bentar. Min B per 2A. Oke, A-nya dapat dari mana ini? Oke. Hmm, belum dapat ya. Saya dapat sih. Ini ada dua variabel. Min B per 2A. Oke. Ini akan sama kayak C min. Oh ya, ini yang ini C min 14. Jadi 14C dikurangin 81A. 18 kuadrat dibagi 4. Iya. Kita punya informasi ini sama punya informasi ini. Kita mau mencari A tambah B tambah C. Gimana caranya? Ini ada 3 variabel. Oke, bentar. C itu min 14 per 81A. A tambah B tambah C itu 64A min 14. A-nya berapa? Oh, apa ini? N intersect at axis into point. Dia berpotongan dengan aksis di dua poin. Oh iya, kalau dia berpotongan, dia punya 2 akar ya. Punya 2 akar. Punya 2 akar itu diskriminannya harus bernilai, bentar. Oke. Punya 2 akar itu diskriminannya min B kuadrat min 4AC lebih dari 0 harusnya. Oke, kita coba dulu deh. Hmm. Oke, ini kita coba skip dulu aja, nanti kita coba kerjain kalau sudah semuanya beres.
Oke, berarti kita skip dulu. 26. Nomor 27. 27 kita pindahin ke bawah. Oke, kita punya sebuah function fx sama dengan min a pangkat x ditambah b, di mana b konstan. Oke, in the xy plane, the graph of y fx min 15 has y intercept di minus 99 per 7. The product of a and b is 65 per 7. What is value of a? Oke, berarti kita punya fungsi gini. Kita punya y sama dengan fx dikurangi 15. Berarti y sama dengan min ax ditambah b dikurangin 15. Dia bilang dia mengalami y-intercept ketika x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya adalah min 99 per 7. Kalau kita masukkan ke sini, kita akan punya min 99 per 7 sama dengan min a pangkat 0 ditambah b min 15. Berarti min 99 per 7, a pangkat 0 itu 1. Berarti min 1 ditambah b min 15. Berarti kita akan punya min 99 per 7 sama dengan b. Oke, b dikurangin 16 gitu ya. Berarti kita bisa tahu nilai b-nya itu adalah min 99 per 7 sama dengan x dikurangin 16. Maka b-nya itu adalah nggak pas. Berarti b-nya itu min 99 per 7 ditambah 16. Berarti 7 min 99 ditambah 16 kali 7. Itu 12. Berarti kita punya itu 12 dikurangi 99, 13 per 7. Ini nilai B-nya. Dia bilang produk dari A kali B, berarti A kali B, itu nilainya adalah 65 per 7. Berarti A dikali 13 per 7 sama dengan 65 per 7. Berarti nilai A, A produk, the product itu tambah kali ya, enggak kali ya. Jadi kita punya 65 bagi 13. Berarti A-nya itu adalah 5. Berarti nilai A-nya itu adalah 5 ya, untuk supaya nilai produknya itu adalah 65 per 7. Oke, kita coba lagi. Kita bikin page baru. Ini udah habis belum ya? Oh, ini udah. Berarti ini udah. Jawabannya 5. Oke, kita coba di page yang ini. Nomor selanjutnya. Oke, kita bikin page baru dulu. Oke, kita coba nomor 1. Kita punya sebuah grafik line yang berisi tentang tahun dan estimasi dari jumlah chipmunk ya. Namanya apa? Tupai. Based on line graph, in which year was the estimate number of chipmunk in the state park is the greatest. Di sini berarti ya kalau yang paling tinggi ya. Ini di tahun 1994. Gampang ya. Kita coba lihat lagi soal nomor 2-nya. Nomor 2 cuman konversi aja. Fish swarm distance 5.104 yards. Kalau dalam bentuk miles, 1 mile 1.700, berarti tinggal 5.104 dibagi 1.760. Kita akan punya 5.104 dibagi 1.760 sekitar 2,9. Nomor 3 penyederhanaan.
Penyederhanaan, coba kerjain. Penyederhanaan dari, ini gampang banget ya, berarti sama aja. Ini 12 kurangin 5, 7, X pangkat 3. Jadi yang dikurangin cuman bilangan depannya. X-nya nggak dikurangin. Nomor 4, kita copy. Terus ini. Oke, nomor 4 adalah persamaan. Dia minta solusi, berarti tinggal kita masukin aja X-nya 5Y. Berarti kita akan punya 5Y ditambah Y sama dengan 18. Berarti 6Y sama dengan 18. Berarti Y-nya 3. Cari yang Y-nya 3, isi jawabannya. Oke, gampang ya nomor ini. Kita lanjut. Nomor selanjutnya. Kita bikin halaman baru dulu. Oke. Kita copy dulu. Oke. Kita buat X-nya 8. Y-nya sama dengan 2. Adalah solusi dari sistem ketidaksamaan. Yang mana ini? Ini gampang ya, berarti X-nya ini salah, salah, ini salah, ini salah. Yang ini ya. Jadi dari 4 pilihan itu berarti yang paling masuk akal adalah yang A ya, karena lebih dari 0 semua. Oke, coba nomor 6. Oke, nah di sini kita punya nilai mutlak. Kalau kita punya nilai mutlak X min 5 harus sama dengan 10, berarti bisa saja di sini itu hasilnya X min 5 itu nilainya 10, atau X min 5 nilainya min 10. Berarti di sini kita akan punya X sama dengan 15 atau X sama dengan 5. Kan kita minta one possible solution, bisa satu aja. Antara X sama dengan 15 atau X sama dengan 5. Keduanya benar. Coba nomor 7. Oke, kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 7x plus 1. The function gives the total number of people on company retreat with X manager. Jadi X itu manager. What is the total number of people retreat dengan manager? Jadi masukin X-nya sama dengan 7. Berarti F7. Sama dengan 7. 7 ditambah 1. Berarti 50 number of people. Nomor 8 kita coba lihat. 8 kita punya sebuah persamaan dan data. Kita mau tahu mana yang sesuai dengan datanya. Kita coba lihat dulu. Persamaannya itu adalah H fungsi X sama dengan X kuadrat min 3. Tinggal lihat aja ya. Kalau X-nya 1, berarti harusnya 1 kuadrat min 3. Harusnya min 2. Mungkin salah. Ini juga salah. Nah, tinggal dua pilihan. Karena kalau X-nya 2, 2 pangkat 2, 4 min 3, 1. Tidurnya benar. Berarti sekarang yang 3. Kalau kita masukin 3, 3 pangkat 2, 9 kurang 3, 6. Ini salah. Jawabannya yang benar adalah yang B. Yang nomor 9 sini aja deh. The function f is defined dengan fungsi fx sama dengan 270 dikali 0,1 pangkat x. Dia minta f saat 0 sama dengan 270 dikali 0,1 pangkat 0. Sesuatu yang dipangkatin 0 hasilnya pasti 1. Kita punya 270. Oke. Nomor selanjutnya. Kita bikin file lagi. Oke, kita coba nomor 10.
Oke, estimate kita mengestimasi proporsi dari populasi yang ada berdasarkan karakteristik. Random sample was selected from population based the sample dapat diestimasi proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik adalah 0,49 yang berasosiasi dengan margin error 0,04. Based on this estimasi and margin error, which of the following is the most appropriate conclusion about the proportion? Jadi kalau kita punya kesimpulan itu 0,49 dengan margin error 0,04, artinya ini nilainya adalah plus minus 0,04. Artinya proporsinya bisa saja 0,49 dikurang 0,04, paling kecilnya, sampai paling besarnya adalah 0,49 ditambah 0,04. Berarti kita punya paling kecil adalah 0,45, terus proporsi terbesarnya adalah 0,53. Berarti kita lihat mana yang mungkin. It is plausible that proportion, apa tuh plausible? Plausible tuh, coba lihat ya. Bentar, saya cari. Plausible tuh secara itu apa artinya? Plausible. Plausible. Plausible itu adalah reasonable. Berarti ada kemungkinan ya. Berarti, nah kalau kita lihat, ada kemungkinan kalau proporsinya kurang dari 45. Salah ya, karena paling kecil 45. That plausible the proportion between of, nah ini benar nih. The proportion exactly, nah nggak exact karena dia punya margin error. The plausible that proportion greater, nah ini juga salah karena maksimum adalah 0,3. Berarti jawaban yang benar adalah A. Nomor 11. Oke, nomor 11 kita coba copy dulu. Paste. Oke, a moving truck can tow a trailer if that combined weight and trailer of the boxes and the boxes contain nomor 4.600. Jadi 4.600 itu udah total ya. Yaitu adalah trailer ditambah box. Oke. What is the maximum number of box this truck can be towed in the trailer with weight? Nah, dia bilang T-nya itu 500 pound. Dan masing-masing B-nya itu 120 pound. Ya udah kita nyari jumlahnya. Berarti kita punya 460. 4.600 dikurang 500 ditambah B banyaknya jumlah box. Berarti kita punya BX sama dengan 4.100. Karena B-nya 120, kita punya, kita akan dapat X-nya tinggal 4.100 dibagi 120. Dapatnya adalah 34,16. Karena kita nggak mau melebihi dari si maksimumnya, berarti kita down, kita buat ke bawah 34. Jadi jangan dibuatin ke atas, karena akan melebihi 4.600 pound. Oke, nomor 12. 12 sini kayaknya mungkin deh. Kita kerjain sini nomor 12 ya. Dia minta positive solution. Oke, gampang ya. Kita tinggal kalikan aja min 1 semua. Kita akan punya 4x kuadrat ditambah 7x sama dengan 36. Berarti 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 36 sama dengan 0. Kita tinggal cari faktornya. Pakai rumus ABC boleh. Pakai apa? Pakai pemfaktoran juga boleh kalau kita punya bisa difaktorkan. Coba ini bisa difaktorin ya. Ini 4, 7, min 36. Nyatanya bisa. Jadi kalau difaktorkan berarti X1-nya itu adalah 9/4. X2-nya itu adalah min 4. Berarti kalau dia minta yang positif, kita ambil yang 9/4. Difaktorkan biasa ini ya. Oke, nomor 13. Tentang probability ya, kemungkinan.
Nah, di sini ada bentuknya, ada yang square, ada yang pentagon, dengan ada yang red, blue, yellow. Ada 100 totalnya, yang square 55 dan pentagon 45. If this tile is selected random, what is probability selecting red tile? Oke, kita lihat. Red tile itu jumlahnya ada 30. 10 square dan 10 dan 20 pentagon. Berarti kemungkinannya 30 dari total yang bisa kita raih adalah 100. Berarti probability-nya adalah 0,3. Oke, jadi kemungkinan dia bisa mendapatkan yang warna merah, di sini cuma bilang warna merah doang, artinya tidak harus square atau pentagon, terserah, penting warna merah. Oke, nomor 14 kita kerjain di sini aja. For the given function, what is the slope? Oke, slope berarti kan yang ada di depan X ya, berarti slope-nya itu adalah 2. Gampang ya, ini pengertian dari slope atau gradient. Oke, kita coba lanjutin. Kita bikin dulu filenya. Oke, nomor 15. Copy, kita pindahin ke sini. Okay, a proposal for a new library was included on an election ballot. Radio show state that 3 times as many people vote in favor of the proposal as people who vote again. Social media post reported that 15.000 people vote. Jadi ada jumlah voternya, jumlah pemilihnya ada 15.000. Okay. More people vote in favor of the proposal that vote again. Jadi ada 15.000 yang memilih lebih banyak berarti ya. Lebih banyak yang proposal vote. Lebih pilih proposal. Based on this data, how many people vote against the proposal? Oke, di sini dia bilang radio show state that 3 times as many people vote in favor of people who vote again. Radio menunjukkan ada 3 kali yang dapat favorit sebagai as people vote against it. Oke, bentar. Maksudnya apa nih? 3 kali orang dapat memilih proposal yang dia inginkan. Social media post reported ada 15 more people vote in favor of the proposal that vote against it. Jadi yang setuju, yang favorit ada 15.000 lebih dari yang X. Anggap aja ini ada 2 pilihan. Ini yang favornya, ini yang against-nya. Kalau ini dia milih sebanyak X dan ini sebanyak Y, dia bilang X-nya itu adalah 15.000 more people vote in favor of the proposal ditambah Y. Okay? Based on this data, how many people vote against the proposal? Dia minta Y-nya itu berapa? Oke, jadi Y-nya minta berapa? Dia bilang ada informasi, nah ini rada janggal. Radio show that 3 kali sebagai orang dapat milih 3 kali in favor of the proposal as people who vote against it. Oh ini, oke, 3 kali, berarti yang memilih 3 kali X itu 3 times as been itu sama dengan Y. Ya udah, berarti kita masukin ke sini. X-nya 1.500. Kalau kita gabungin, berarti kita punya 3 dikali 1.500 ditambah Y sama dengan Y. 4.500 15.000 ya. 45.000 tambah 3Y sama dengan Y. Berarti kalau pindah ruas, kok minus ya? Bentar. Berarti Y-nya, bentar. 15.000 more
people vote in favor. Dan oke. 3 kali people memilih yang proposal. Oke. Oke, ini adalah 3 Y ya. Berarti kalau pindah ruas, dia minta berapa banyak orang yang memilih proposal. Yang melawan proposal. Berarti harusnya ini pindah ruasnya ke sini ya. Ini tuh X-nya 3 kali lipat. Oke, berarti kayaknya sih ini berarti bentar. Ini harusnya kayaknya sih mungkin Y-nya itu 22.500. Berarti X-nya 22.500 dikali 3. Oke, plus 15.000 ya. 1.000 tambah Y. Oke, bentar. Cari yang pas deh. Kalau 7.500. Coba aja kita cek aja ya dulu ya. Kalau kita misalkan Y-nya itu 7.500, berarti X-nya itu adalah, oh salah, X-nya 3Y. Salah pertamanya tadi. Jadi kalau kita masukin, kita akan punya 3Y sama dengan 1.500Y. 2Y. Y-nya 7.500. Salah sama 16. Lihat jawabannya. Ada sudut seperti line M dan line L paralel. X itu adalah 6K ditambah 13. Sedangkan Y itu adalah 8K 29. Oke. Nah, pertanyaannya adalah Z-nya itu berapa? Oke, Z di sini sama aja di sini ya. Oke, kalau kita lihat dari persamaan ini, kita tahu apa? X ditambah Z itu nilainya 90. Dan Z ditambah Y nilainya juga 180. Berarti kalau kita reduksi Z-nya, kita akan punya apa? X minus Y sama dengan 0. Berarti X sama dengan Y. Jadi kita punya 6K ditambah 13 sama dengan 8K dikurangin 29. Pindah ruas, kita akan punya 13 ditambah 29, 8K dikurangin 6K. Berarti kita punya 42 sama dengan 2K. Berarti K-nya itu adalah 21 derajat. Berarti kalau K-nya 21, nilai X-nya adalah 6 kali 21 ditambah 3. Karena X tambah Z itu 113, berarti adalah 10 dikurangin X adalah 41 derajat. Jadi ini cuma memanfaatkan konsep dari sudut yang give is constant. The equation has no solution. Sini, berapa nilai P-nya? Oke. Nah, kita mau tahu betapa aja kayak gini ya kalau dibikin ya. 21P dikali X sama dengan 8. Berarti X-nya itu adalah 24 dibagi 21P min 3. Supaya tidak memiliki adalah sipnya harus 21P sama dengan 0. 21P sama dengan 3. Berarti nya ada 3 per 7. Kayak gitu karena P-nya 0, maka
solusinya nggak ada, karena 1/0 itu tidak ada solusinya. Oke. Nomor 18. The function is defined by given equation. For what value x does reach the minimum? Oke. Berarti kita cari dulu fx-nya. Kita kaliin biasa, kita akan punya x kuadrat plus 13x min 10x dikurang 130. Berarti fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 130. Kita punya persamaan nilai x paling maksimum akan tercapai saat min b per 2a. Berarti min 3 per 2. Ini nilai x-nya. Yang mau cari kan nilai x. Min 3 per 2 kuadrat tambah 3 dikali min 3 per 2 dikurang 130. Kalau kita masukin, kita akan punya min 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kali min 3 per 2 dikurang 130. Dapatnya adalah, makanya nggak ada yang bagus. Oh, with value of x ya, berarti udah bener ya kalau x. Jadi di mana x max-nya aja. Ya. Kalau minta nilai functionnya, berarti kita harus masukin min 3 per 2 itu ke dalam fungsinya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Lo filenya. Wih, limit lagi. Wow, oke. Berarti karena limit kan di sini aja deh. The function, kita punya function seperti ini. Oke, di sini adalah metal ball height tinggi ground. Fx in inch, x in second. Where x-nya itu dari 0 sampai 10. Which is the following best interpretation of vertex. Vertex itu artinya puncak. Kita dulu x 1/9. Berarti sama aja ini x kuadrat min 14 tambah 14 ditambah 3 sama dengan 1/9 x kuadrat min per x ditambah 49/3 ditambah 3. Berarti nilai x maksimum, x akan bernilai maksimum saat min b per 2a. Sama aja min, jadi plus ya, 14/9 dibagi 1/9. Berarti sama dengan 14 apa itu? 14 second. Nah, karena dia tidak boleh 14 second, karena kan dia bilang X-nya itu cuma dibatasi sampai 10. Dari 0 sampai 10. Berarti kita bisa tahu ketika oke, kenapa? Karena kalau kita masukin 0 min 7 kan 49. 14 7 ke 14. Jadi kita tahu the metal minimum was 3 inci. Oke, kita coba kalau kita masukin 0. Oke, kalau kita masukin ini berarti kita masukin X-nya 7 ya. Kalau kita masukin X-nya 7, jadinya 3 inci ya. Ini minimum betul. Nah, minimum height was 7 inci. Nah, ini salah ini. Karena kalau kita masukin X-nya 7, hasilnya nggak 7 tapi 3. The metal ball it inch off the ground when it start moving. Kalau kita lihat, kalau kita masukin X-nya 0, maka harus dapatnya nggak 49 bagi 9 ditambah 3, nggak dari 0 ya. Kita lihat, 4, kalau kita masukin 0, dari 7 kuadrat dibagi 9 ditambah 3. Jawabannya 8,4, juga salah. Coba
inch above the ground when it start moving. Oke, ini juga salah, harusnya 8,4. Jadi harusnya kalau kita masukin X-nya 0, 8,4. Jadi yang paling masuk akal adalah yang A. Kali ini kalau kita masukin X-nya 7. Nomor 20. Triangle JKL. Cos theta 24/51 and J is right. Berarti J itu ada sisi dari segitiga sikusiku ya. J, K, L. K-nya cos alfanya adalah 24/51. Berarti kalau gitu ininya 24, ininya 51. Oke. Berarti kalau pakai Pitagoras, akar 51 kuadrat dikurangin 24 kuadrat, ini berarti 45. Berarti cos L itu adalah 45/51. Oke, nomor 21. In this given equation, B is positive integer. The equation has no real solution. Nah, solusinya no real. Solusinya tidak real. Tidak real itu artinya dia apa? Bilangannya. Nah, ntar kita lihat. Kalau nggak salah syaratnya diskriminannya harus lebih kurang dari 0 deh. Syarat solusi tidak real. Syarat, nah diskriminannya harus negatif, kurang dari 0. Ini adalah syaratnya. Jadi kalau tidak mau real, D-nya harus kurang dari 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti kita punya berarti B kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya itu minus 6, min 1, minus 676. Kurang dari 0. Berarti kita punya B kuadrat kurang dari, berapa itu? 4 dikali 1 kali 676. Berarti kita punya 2704. Kita akalin aja. Akar 2704, 52. Berarti B-nya adalah kurang dari 52. Berarti jawabannya ini dari 0 sampai 52. Oke, jadi jawabannya berarti B-nya kurang 52, berarti 52 ke bawah ya. Nomor 22, kita punya persamaan linear dengan equation X plus 4Y sama dengan min 16. Oke. Kemudian ada how many solution will the resulting system of three equation have? Oh, ini ada tiga equation ya. Mana tiga? If the new graph of three linear equation is created using the system of equation, so okay, how many solution will the three? Oh, kita akan punya 3 garis linear. Di mana yang satu itu adalah X kuadrat plus X plus 4Y sama min 16. Berapa banyak solusi dari 3 itu ya, apa? Kalau kita bikin misalkan kita bikin, anggap aja yang ini nih garisnya. Ini kan sama aja garis linear Y sama dengan 2. Oke, berarti ini ada satu solusi nih. Berarti kalau kita bikin 3 garis lagi, bisa saja paling itu kan bisa aja dia gini ya. Kalau saya solusi, karena tidak ada yang saling kena ya. Tapi kalau kita ambil garisnya misalkan ini, nah ini satu solusi berarti. Nah, di sini saya nggak yakin, jadi saya lewat dulu aja deh. Nomor 22 kita lewat dulu. Nomor 23 kita coba. Fungsi F dalam dolar. Oke. X itu dalam month.
If the value of equipment decrease berkurang tiap tahun by P%, its value the preceding year, what is the value of P? Jadi dia berkurang, P-nya itu, P aksennya itu adalah berkurang berarti 1 min P% dari P mula-mula. Oke, di sini kita punya info ini. Udah kita masukin aja berarti. Misalkan bulan ke-1, berarti PF1 itu adalah 5470 0,64 seper 12. Nah, F2-nya berarti 5470 0,64 2 per 12. Dia bilang F2 itu berkurang P%. 1 min P% dari F1. Nah, kita bagiin aja berarti 5470 0,64 2 per 12 sama dengan 1 min P% dikali 5470 0,64 1 per 12. Kita coret ininya. Berarti kita punya 1 min P% itu adalah 0,64 dibagi pangkat 1/6 dibagi 0,64 pangkat 1/12 sama aja 0,64 pangkat 1/12. Berarti P%-nya itu adalah 1 dikurang 0,64 1/12. Berarti kita akan dapat 0,60 1/12 itu sekitar 0,0365. Berarti persentasenya itu adalah kalau dibagi 100 berarti sama aja 3,65%. Jadi pengurangannya berupa 3,65%. Nah, kita lihat lagi nomor 24. Data plot menunjukkan 15 data di set A. Data B is by adding 56 data dari to each of the value of data A. Which of the following correctly compare the median? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. 15 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Punya 15 data. Berarti kan kira-kira urutannya itu berarti di 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita punya mediannya adalah di 7. Median A itu di 7. Data B itu dibuat dengan menambahkan 56 pada tiap-tiap value data A. Berarti setiap nilainya jadi tambah 56. Berarti ini tambah 56, tambah 56, tambah dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau 6? Ya pasti nilai medianya nah ya. Berapa tuh? Nggak di 23 lagi. 23 tambah 56. Kita lihat ya, the median of database is equal. Ini salah. Database is equal, salah nggak equal. Nah, yang benar adalah B is greater. Ini benar. Tinggal lihat range-nya. Range of database set is equal. Nah, kalau kita lihat range, berarti kan range ini sama kali. Nah, sama-sama memiliki jarak sebesar 4 kan? Berarti sama-sama nih. Berarti jawabannya adalah D. D. Jadi range-nya nggak berubah karena dia cuma dengan 56 poin. Berubah dia. Coba selanjutnya 25. Oke, kita punya persamaan. Oke, ingat kan ya persamaan lingkaran itu kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Berarti ini kan posisi di jadi kita tahu ini pusat lingkarannya itu di 0,1 dengan jari-jari sebesar 7. Circle B is obtained by shifting, menggeser circle A 2 unit ke bawah. Oke, kalau dia menggeser ke bawah, kita lihat di gambarnya. Jadi kan di awal di 0,1 ya, 0,1 sini kira-kira. Jadi kira-kira gambarnya itu seperti ini. Pusatnya di sini. Ini jari-jarinya 16. Nah, kalau dia cuma menggeser ke bawah, logikanya dia hanya menggeser si pusatnya akan berpindah ke -1. Di sini berarti pusat yang baru. Oke, tanpa mengubah komponennya. Berarti jawabannya adalah X min 1. Nah, ini. J-nya nggak boleh berubah. Posisi X dan X-nya nggak berubah. Dia hanya menggeser posisi Y-nya. Nomor 26. Dua identikal rektangular. Rektangular itu persegi, prisma. Berarti sama aja. Prisma segi 4 itu kan sama aja balok ya. Dia memiliki tinggi 90 cm. The base of each prisma is square. And the surface area of each prisma 1 cm. Oke. Nah, kita harus tahu dulu surface area itu apa sih? Surface area, karena dia prisma, dia ada 6 sisi. 6 sisi itu adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Itu adalah surface areanya. Dia bilang hasilnya itu adalah, yang pertama itu adalah K, dan yang kedua, if the prism glue together. Oke, ini awalnya ya, segini. Oh, tingginya 90 ya. Berarti kalau kita masukin sama aja, kita bagi 2 aja semuanya deh. Nggak bisa ya. Kita kaliin, berarti K sama dengan 2 kali tambah panjang tingginya tahu 90. Berarti 2 kali 90 kali panjang ditambah 2 kali 90 lebar. Berarti ininya. Nah, kalau digabung, kalau kita menggabung sebuah balok, dua buah galok digabung, oke, balok yang identik digabung, kita lihat apa yang terjadi dengan luas areanya. Oke, kalau digabung berarti, oke, K aksen itu berarti sama aja panjangnya jadi 2 kali lipat ya. Berarti 2 kali 2 panjang kali lebar, tingginya nggak berubah. Tingginya tetap sama, 2 kali panjang kali tinggi. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Berarti lebar tinggi. Oh, ada 2 kali 2 kali 2 panjang. 2 panjang kali tinggi ditambah panjang lebar, panjang tinggi lebar. 2 kali lebar kali tinggi lebar berubah. Oke, berarti kalau ditambah jadinya 2 kali di panjangnya ya. Berarti kita akan punya berapa K nih? Coba ya. Kita coba dulu. K itu adalah 2PL ditambah 180P ditambah 100L. Berarti kalau K aksen 4PL ditambah tingginya 90 kali 2 180 kali 2 360 P ditambah 180L. Berarti kesimpulannya ini itu berarti sama aja. Bentar.
Oh, ini tuh nilainya adalah 92/47K. Oh, dia square ya, square base ya. Oh, square, lupa. Berarti kalau square berarti panjang sama lebarnya sama, X aja. Jadi kalau gitu kita gantiin X aja nih. Oke, kita hilangin dulu. Oke, kita hilangin dulu. Berarti kita punya K yang awal itu berarti 2 kali X. Kan 2 kali panjang lebar. Panjang lebar sama. Ditambah 2 kali panjang tinggi. Ditambah 2 kali lebar tinggi. Karena dia square, maka lebar tinggi, lebar panjang lebarnya sama. Maka kita kan punya 2x² ditambah 2 kali 9, 180x ditambah 180x. Berarti K itu adalah 2x² ditambah 360x. Nah, K yang baru setelah ditempel, itu akan sama kayak 2 dikali 2 panjang kali lebar, ditambah 2 dikali 2 panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti 4x² ditambah 4 kali 90, 360x ditambah 2 kali 90, 180x sama dengan 4x² ditambah berapa ini? 0, 4, 540x. Berarti kita bisa tahu kalau K aksen itu 540 ya. Ini nilainya adalah 92/47. 92/47K. Kita masukin aja berarti 92/47. K-nya adalah 2x² plus 360x sama dengan 4x² ditambah 540x. Kita tinggal kerjain x-nya. 92 dibagi 47 dikali 2x² ditambah 360x sama dengan 4x² tambah 540x. Maka nilai sisinya adalah loh, kok nol? Yang lain, tak dulu ya, kita coba lihat. Tak dulu. 92, 92 kali 2 bagi 47. Nggak bagus angkanya ya. Nah, wait, side line of each square base. Oke, bentar. Berarti dari kita hilangin X-nya semuanya aja. Berarti kita hilangin X-nya semua. X-nya hilang, 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 hilang. Nanti kita punya 92 dikali 2, 184/47x ditambah 360 kali 92 bagi 47. Enggak. Oh, telat. 92 kali 360 bagi 47. 33120/47, 4x ditambah 540. Pindah ruas. 184/47 dikurangin 184/47 dikurangin 4. Negatif. Berarti ini dapatnya negatif 4/47. Yang ini berarti 540 dikurang 33120/47. Negatif, ini ada X-nya ya. Negatif 7740/47. Berarti 4x-nya adalah aneh. 7740. Satuannya apa ini? Sentimeter. Belum aneh ini.
Bentar, hitnya 90. Jadi kan kalau itu panjang dari 2 kali ya. Oke, harusnya bisa ini. 92 per 47. Dua panjang lebar, dua panjang tinggi. Tinggi 90. Dua lebar tinggi. 360 ini benar. Dua panjang. Panjangnya jadi 2 kali, betul. 2x kali x. Oh, 2x. 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 4x betul. 2 kali 2x. 4. 4 kali 9, 360. 2 kali 9, 180. Iya, benar harusnya. Tinggal masukin K-nya. Square dapat 360. Kok nggak dapat jawabannya ya? Oke, simpan dulu aja deh. Oke, nomor 27. Terakhir ya. 7 terakhir, kita coba. 210 adalah P% greater dari 30. Berarti ini persen lebih besar daripada 30 ya. Le, P% lebih besar dari 30. What is value of P%? Oke, 30, jadi ini 30 dikali persentase P-nya. Gitu ya. Oke, 30. Nah, kita lihat berapa ya? 210 itu kan 7 kali ya. 700% lebih besar daripada, kita dapat persennya adalah 700 700%. 7 kali. Berarti kan, karena dia 7 kali, berarti P-nya itu adalah 700 700 jawabannya, karena dia dalam bentuk persen ya. 7%. Bentar. Lebih besar dari 700%, besar benar. Berarti kita tahu ini yang P-nya itu adalah 700 ya, karena dia 7 kali lipat. 210 itu 7 kali lipat dari 30. 7 kali lipat berarti kalau dibawa ke dalam persen, 700%. Berarti P-nya adalah 700. Oke, nanti untuk yang belum kita kerjakan, ntar saya coba cari solusinya dulu, karena beberapa ada yang saya masih bingung, ntar kita cari ya. Oke, seperti itu untuk hari ini ya, Jonan. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, mari Jonan.